Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke media sosial kami, mulai dari WhatsApp pribadi, WhatsApp grup, Telegram, YouTube, Instagram, bahkan Facebook. Nah, bagi kalian yang pengen tahu atau pengen join grup kami, nanti linknya cek di deskripsi ya. Pertanyaan dari teman-teman ini sangat-sangat menarik sekali, karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering kita jumpai. Memang wajar kita bertanya, apalagi tujuannya untuk mengedukasi diri sendiri, agar kita bisa nantinya untuk menganalisis permasalahan secara mandiri. Nah, ketika kita sudah menemukan permasalahan dan kita mampu menganalisis secara mandiri, tentu kita harus sharing juga kepada teman-teman yang lain yang memang butuh ilmu. Jadi nanti yang akan kita bagikan itu juga bisa dijadikan referensi, sehingga bukan ilmu yang katanya lagi, karena kan kita sudah merasakan dan mengalaminya sendiri. Kami tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, kami hanya sharing pengalaman sesuai dengan apa yang kami alami. Jadi ini sudah ada pertanyaan, bagus sekali nih. Mungkin juga kalian menginginkan untuk bertanya kepada kami secara langsung. Semoga bisa mewakili ya. Yang pertama, kalau EM4 langsung dituang ke ember, bagus nggak? nah, bagus enggak ini relatif ya teman-teman. Jadi misalnya saya punya ember bervolumekan air 70 liter. Lalu saya tambahkan 1 tetes EM4 ke dalamnya. Nah, apakah penambahan ini bagus? Lalu saya punya satu lagi ember yang bervolumekan air 70 liter dan saya tambahkan 1 liter EM4 ke dalamnya. Nah, untuk penambahan ini menurut kalian bagus nggak? Jadi bagus atau tidak ini tergantung dari dosis dan juga cara pemberian. Untuk cara pemberian ini tentu disesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Untuk kami pribadi, kami terbiasa menambahkan 1 tutup botol EM4 plus garam krosok ke dalam ember yang sudah selesai disipon. Jadi kami tuangkan secara merata seperti itu. Dan ketika persiapan air sebelum tebar, kami terbiasa menambahkan 2 tutup botol EM4 plus garam krosok dan juga dibarengi dengan sinar matahari penuh. Ada juga yang melarutkan EM4 ke dalam air dulu, baru dituang ke ember. Jadi ketika kita menginginkan hasil yang optimal, tentu kita memerlukan takaran yang sesuai. Dan takaran ini kita bisa dapatkan dengan menghitung keseluruhan ataupun dari pengalaman yang sudah kita alami sendiri. Yang penting ketika setelah penambahan EM4 ini tidak terlihat perubahan ke arah yang buruk akibat dari penambahan yang terlalu banyak atau yang terlalu sedikit. Jadi kalianlah yang tahu kondisi kalian masing-masing. Kami hanya sebagai referensi. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang kedua. Kita baca aja ya langsung. Ada yang punya tutorial cara membibis yang benar. Saya kemarin nyoba bibis pakannya tapi tenggelam terus. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita harus pertanyakan dulu, apakah pakan yang dimiliki ini model tenggelam atau mengapung? Kita anggap saja pakannya ini tipe mengapung ya. Lalu kenapa bisa tenggelam? Mungkin saja karena overwatering atau terlalu banyak air yang ditambahkan ke dalam pakan. Jadi pakan menjadi lembek sehingga mudah untuk tenggelam. Sebelumnya juga sudah pernah saya buatkan tutorial cara pembibisan, tujuan pembibisan, dan manfaat pembibisan. Jadi bagi kalian yang pengen tahu gimana pembibisan itu dilakukan, bisa dicek di sini. Pada intinya pembibisan itu hanya membasahi pakan secara merata sehingga pakan menjadi mengembang dan jadi lebih lembut ketika diberikan kepada lele. Bukan berarti direndam dalam air, apalagi selama berjam-jam. Bukan seperti itu ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali teman-teman. Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang banyak. Jika habis hujan tidak memberikan pakan ikan, apakah suatu hal yang mutlak? Nah, untuk pertanyaan ini kami sangat sering sekali menyarankan untuk memberikan jeda makan pada ikan, apalagi setelah selesai hujan.
Ini bertujuan untuk menghindarkan ikan pada keadaan ikan jadi kembung akibat dari perubahan suhu dan pH, apalagi ketika selesai hujan. Jadi saran yang saya berikan, saya kira bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, tapi ini sifatnya tidak mutlak ya. Saya selalu mengatakan bahwa nanti kita pasti akan menemukan ritme kita masing-masing, dan di sini saya hanya sebagai referensi dan sumber berbagi pengalaman. Kalau upacara 1-2 ekor, apakah itu wajar? Saya baru tebar 2 hari. Nah, jadi yang dimaksud upacara ini adalah istilah lain dari gantung. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Ketika kita baru melakukan tebar dan ada 1-2 ekor yang gantung, ini kita analogikan misalnya kita bersama teman-teman, mungkin sekitar 10 orang, kita naik gunung, lalu ada 1-2 orang yang tidak bisa beradaptasi atau belum beradaptasi. Jadi mereka mungkin akan kedinginan, pusing, mungkin lemah, lesu, atau sampai pingsan. Begitupun lele yang baru kita tebar ini. Jika ada 1-2 ekor yang gantung, ini merupakan hal yang wajar. Mungkin mereka masih beradaptasi. Apalagi kalian sudah mempersiapkan air dengan baik, dan kalian sudah mengikuti prosedur tebar bibit dengan baik dan benar. Dan yang gantung ini kan tidak lebih dari 50%. Jadi ini merupakan suatu keadaan yang wajar saja. Next question. Kalau menanam kangkung dari batang langsung, biasanya mulai tumbuh berapa hari? Nah, kalau menanam kangkung dari batang, tentu pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan ketika kita menanam mulai dari benih. Kalau untuk menanam dari benih, ini biasanya kita bisa panen usia 27-30 hari. Dan kalau untuk batangnya langsung kita tanam, kita bisa panen antara 14-20 hari. Nah, kami di sini kan biasanya itu menanam dari benih. Pernah sekali kita memotong kangkung yang akan kita panen. Jadi kita potong kangkungnya dan batang yang sudah berisi akar itu kita biarkan di dalam ember. Nah, pertumbuhan kangkungnya ini tentu lebih cepat dibandingkan dengan kita menanam dari benih. Tapi saran kami sebaiknya jangan terlalu sering memotong-motong kangkung seperti itu. Ini juga penting untuk kesehatan kita. Next question. Mau tanya, bibis itu apa sih? Nah, tadi kan sudah tutorial cara membibis. Dan sekarang, apa itu bibis? Bibis ini merupakan suatu teknik memasukkan cairan ke dalam pakan, sehingga pakan ini akan mengembang dan strukturnya akan lebih lembut. Jadi, ketika pakan yang sudah dibibis ini kita berikan kepada lele, tentu lele akan lebih cepat kenyang. Dan juga pakan yang kita perlukan akan lebih hemat. Selain itu, pencernaan lele akan semakin mudah karena pakan ini sudah mengembang di luar pencernaan lele dan lebih lembut. Pertanyaan selanjutnya, pakan lele yang sudah dibibis dengan E4, apakah ada masa kadaluarsanya? Nah, kalau untuk kami pribadi di sini, kami belum pernah sih melakukan pembibisan secara sekalian, misalnya berkilo-kilo untuk berhari-hari dan berminggu-minggu. Kami belum pernah melakukan hal itu. Jadi kami terbiasa melakukan pembibisan beberapa jam sebelum jam makan. Kalaupun kalian akan memfermentasi, sebaiknya tidak sampai berbulan-bulan. Ini untuk menghindari penurunan kualitas pakan yang akan kalian gunakan. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah larutan pembibisan. Jadi kami di sini selalu menyimpan larutan pembibisan itu di dalam suatu botol yang ukurannya kurang lebih 500 ml. Dan botol tersebut kami selalu bungkus menggunakan plastik berwarna hitam dan dihindarkan dari sinar matahari secara langsung. Teknik ini sangat berhasil untuk kami. Jadi larutan pembibisan ini kami gunakan hingga habis dan tidak terbuang-buang akibat dari penurunan kualitas larutan pembibisan. Pertanyaan terakhir di sesi Q&A video kali ini adalah, kenapa badan ikan berontokan? Berontokan guys, ternyata yang dimaksud ini adalah white spot pada ikan. Serangan seperti ini biasanya adalah serangan yang kedua. Jadi ketika ikan mengalami luka, bakteri, parasit dan juga jamur akan dengan mudah dapat menginfeksi ikan tersebut. Apalagi ditambah suhu yang rendah dan juga daya tahan tubuh yang memang rendah. Biasanya kalau kami mengalami serangan seperti ini, kami selalu mentreatment ikan menggunakan garam krosok.
Tapi ada juga yang menggunakan larutan herbal, bahkan obat ke dalam air. Jadi untuk pengobatan ini terserah kalian ya mau pakai yang mana. Tapi kalau untuk kami, karena di sini hanya ada garam krosok, jadi kami gunakan saja garam krosok tersebut. Selain itu juga garam krosok ini berfungsi untuk mencegah serangan dari bakteri, parasit dan juga jamur. Sehingga kami di sini selalu menambahkan garam krosok secara berkala. Nah, pengobatan-pengobatan yang kita usahakan untuk menyembuhkan ikan ini tidak 100% menjamin ikan akan sembuh. Karena pada dasarnya siapa yang bisa beradaptasi dan bertahan hidup, dialah yang akan tetap hidup. Karena bisa saja ketika proses treatment ini ada ikan yang mati. Karena penyakitnya sudah parah, ditambah lagi daya tahan tubuhnya yang memang rendah, belum lagi memang mereka tidak mau makan. Nah, inilah juga yang memicu terjadinya kematian. Jadi, ketika ada ikan kalian yang terserang penyakit seperti ini, 1-2 ekor, dan memang tidak selamat dari penyakit ini, jangan terlalu bersedih atau galau ya. Yang penting kalian bisa belajar dari pengalaman yang kalian dapatkan. Jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami ambil dari WhatsApp group. Nah, karena tidak mungkin kami membuat video berjam-jam untuk menjawab pertanyaan dari kalian, nanti video Q&A ini akan kita sambung di Rabu depan. Jadi, bagi kalian yang punya pertanyaan berbeda dengan pertanyaan yang sudah saya bahas tadi, kalian bisa langsung join di WhatsApp grup kami dan bisa langsung bertanya di sana. Nanti juga akan bisa langsung ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Dan jika kalian beruntung, mungkin nanti pertanyaan kalian akan kami bahas di video-video selanjutnya. Sekian dulu video sharing hari ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.